Kasinglang yang ternyata mengarah ke ajaran satanisme, yakni kepercayaan yang menyembah setan. Kasinglang adalah ilustrator asal Hong Kong yang sangat ahli dalam membuat ilustrasi buku cerita anak. Di salah satu bukunya ada karakter yang namanya Labubu ini, sosok raksasa yang sering muncul dalam relief, arca, serta ukiran-ukiran batu di candi-candi yang terletak di Asia Tenggara. Misalnya seperti di Thailand, Kamboja, ada tuh sosok Kirti Muka, atau di Indonesia ada sosok Kala atau Batara Kala. Batara Kala ini merupakan demon atau iblis yang suka memangsa manusia, terutama anak-anak. Mereka digambarkan memiliki kepala yang besar, telinga yang panjang, mulut yang lebar dengan taring-taring tajam. Dan karena Kasinglang ini berasal dari Hong Kong, Kala versi Hong Kong disebut sebagai Tao Tie dengan rupa dan perwujudan yang sama mirip iblis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Amin Allahumma amin. Guys, lagi rame di media-media sosial bagaimana orang-orang kita nih kaum muslimin di Indonesia yang mereka sedang latahan atau mengikuti tren yang saat ini sedang viral, yakni tentang boneka Labubu. Boneka Labubu, boneka monster, boneka demon atau iblis, ya. Seperti apa karakter Labubu yang ada, guys? Ternyata ketika kita telusuri, ya, ada seorang ilustrator bernama Kasinglang berasal dari Hong Kong. Dia membuatkan ilustrasi dalam buku-buku cerita untuk anak-anak. Kemudian didapatilah sosok Labubu. Awal mulanya sosok Labubu ini adalah sosok peri yang biasa tinggal di hutan dengan berbulu tebal, ya. Kemudian dengan taring, gigi taringnya, dengan bibir lebarnya. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam, diperdalam lagi sama Kasinglang tentang bagaimana siapa sosok Labubu. Labubu ternyata adalah sebuah monster raksasa yang biasa muncul di arca, di relief, di bebatuan, candi. Ya, bahkan kalau di Asia Tenggara khususnya itu ada di Thailand, ada di Kamboja, di Indonesia juga ada, guys. Ya, tentang bagaimana Batara Kala yang ini sebuah sosok raksasa, pemakan segala, bahkan dia bisa makan manusia, khususnya anak-anak. Ini memang sosok yang menyeramkan yang digali sama seorang ilustrator bernama Kasinglang itu. Nah, Kasinglang juga ternyata pada saat kita telusuri lebih dalam, siapa dia? Dia adalah bagian dari satanisme. Dia termasuk orang yang menyembah setan. Subhanallah. Awal mula penciptaan Labubu pertama kali di tahun 2015, itu ada di bagian pusarnya, itu tertulis angka 666. Yang kita tahu ini adalah simbol dari satanis. Nah, kalau kita tahu ini, guys, ini salah satu karakter yang menyeramkan. Bahkan karakter dari Labubu itu adalah selain pemakan segala, pemakan manusia, juga memiliki karakter yang serakah. Subhanallah. Jangan sampai kita orang-orang yang ingin memiliki Labubu itu termasuk orang yang memiliki sifat serakah itu, guys. Kenapa? Karena ketertarikan yang lebih dalam untuk memiliki Labubu ini yang akhirnya membuat sebuah karakter yang sama. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh ini seperti tentara, guys. Jadi dia akan berkumpul dengan yang sefrekuensi. Yang kedua, gue ingat bagaimana sebuah pesan Nabi Muhammad SAW tentang sosok Dajjal. Ya, di dalam hadis Nabi, ketika Nabi gambarkan tentang Dajjal itu bukan sosok yang mempesona. Dajjal itu bukan sosok yang menawan. Bahkan Dajjal itu bukan sosok yang kalau kita itu lihat bahagia, bukan.
Dajjal itu justru sosok yang menakutkan, sosok yang menyeramkan, sosok yang wajahnya juga nanti di bagian matanya tertutup. Karena kata para ulama, kenapa tertutup? Karena dia kena dukhon, asap tebal nanti pada akhir zaman, itu yang membuatnya dia meleleh. Dan ada tulisan kafaro, yakni kafir. Jadi memang sosok Dajjal ini sosok menakutkan. Tapi subhanallah banyak orang-orang yang berharap atau mereka berupaya penuh untuk memunculkan Dajjal ini dengan segera. Padahal wajah Dajjal ini tampilannya menyeramkan. Tapi justru mereka menanti akan kedatangan Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal dianggap sebagai juru selamat. Tapi juru selamat palsu kalau dalam kita orang-orang Islam. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Artinya adalah Dajjal dengan tipu dayanya, Dajjal dengan pesona kamuflasenya, dengan talbisnya, kita tertipu. Ya, apalagi dengan Labubu yang saat ini digambarkan dengan sosok yang menyeramkan, monster, pemakan segala, tapi dikemas dalam bentuk boneka yang seakan-akan lucu, tapi kita jadi ikut-ikutan. Subhanallah. Ini gambaran kaum muslimin. Ini gambaran tentang bagaimana keakidahnya kaum muslimin saat ini, guys. Yang kedua, gue ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho kaum Yahudi dan Nasrani agar kalian mengikuti milah-milah mereka. Yahudi tuh nggak pengen kita masuk agama mereka. Yahudi tuh nggak mau kita ada bagian dalam agama mereka, nggak mau. Kenapa? Karena memang agama mereka tuh eksklusif, khusus, spesial, hanya yang berketurunan Yahudi yang mereka terima. Tapi mereka tidak akan pernah ridho kepada kita kaum muslimin sampai kita mengikuti milahnya mereka, sampai kita mengikuti gaya-gayanya mereka, penampilan-penampilannya mereka, bagaimana budaya mereka. Kalau mereka kita belum ikutin mereka, mereka belum ridho. Makanya mereka munculkan ada F4F, ada film, ya bagaimana film merusak akidah kita, mana mereka menampilkan film yang akan merusak mental kita. Bahkan mereka memunculkan film-film yang akan membuat kita jadi seorang agnostik. Kita percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ini film-film yang sudah diluncurkan sama mereka. Kemudian ada fashion, pakaian. Bagaimana ketika Nabi melarang berpenampilan, ya berpakaian tapi seperti telanjang. Tapi justru mereka memperbanyak pakaian-pakaian seperti telanjang. Dan ini diikuti oleh kaum muslimin. Bagaimana food, makanan. Ketika Allah ingatkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah dari harta-harta yang halal. Makanan yang halal, makanan yang baik, harta-harta yang baik. Wa'malu sholihan, dan kerjakan amal soleh. Tapi Yahudi dan Nasrani membuat supaya kita tidak memakan makanan yang baik. Mereka luncurkan makanan-makanan yang kita akan jauh dari Allah. Mereka munculkan makanan-makanan. Ketika kita makan, kita menjadi orang yang tidak soleh. Kemudian ada food, ada fashion, ada film. Nah, ini ada sebuah gambaran buat kita. Maka kita harus sama-sama minta perlindungan terbaik, guys. Di akhir zaman ini, Allah benar-benar akan menguji kaum muslimin. Ketika Allah munculkan banyak fitnah-fitnah Dajjal di permukaan. Ya, Dajjalnya belum muncul, tapi banyak orang yang mengkreat, yang membuat cara bagaimana supaya Dajjal ini muncul dengan segera. Dengan pertumpahan darah, pembantaian, peperangan, dengan penipuan. Itu cara-cara bagaimana Dajjal ini bisa segera muncul. Yang ketiga adalah sebuah pesan untuk kita bersama, bahwasanya dengan munculnya sosok Labubu di permukaan ini ternyata membuat simulasi bagaimana nanti Dajjal beneran akan muncul di permukaan. Ya, simulasi inilah yang akhirnya ditangkap oleh kaum muslimin dengan FOMO. Mereka latahan, mereka teradahan. Ketika ada muncul tren baru, mereka takut ketinggalan zaman, takut nggak bisa ikut-ikutan
dengan tren terkini, harusnya dia jadi ikut-ikutan. Padahal harganya nggak murah, 800.000 sampai 5 juta rupiah. Ya, ini subhanallah, ini sebuah gambaran fenomena di mana ternyata siapapun kita yang membeli Labubu tanpa disadari, ini akan mengikuti karakter yang ada di Labubu tersebut. Karakter serakah, karakter pemakan segala. Bahkan yang mengerikan lagi adalah siapa yang membeli Labubu itu bagian dari yang mendukung pemujaan-pemujaan terhadap setan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sebuah pesan untuk kita, bagi kita yang belum sempat membelinya dan tadinya pengen beli tapi nggak jadi, alhamdulillah, gunakan uang ini sebaik-baiknya. Paling tidak gunakan uang ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Minimal kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pesan dari gue. Dan jangan sampai kita adalah orang-orang yang ikut terlibat dalam proses perpanjangan tangan dari program satanis, yakni pemujaan terhadap setan dengan Labubu. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.